Nama saya Izas, NIM 111. Saya Friza, NIM 139. Saya Wikan, NIM 157. Saya Askar dengan NIM 107. Halo guys, di video ini kita akan membahas vintage di Indonesia. Mulai dari definisi, ruang lingkup, fungsi, sampai apa aja sih manfaat vintage. Biar kalian gak makin penasaran, yuk kita bahas. Nah guys, sekarang kita membahas definisi dari vintage. Jadi, menurut OJK, vintage atau financial technology adalah inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital. Bank Indonesia menambahkan bahwa vintage adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghadirkan produk, layanan, atau model bisnis baru. Perubahan ini berpotensi mempengaruhi stabilitas moneter dan sistem keuangan, sekaligus meningkatkan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Nah guys, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup vintage. Tahu nggak sih kalian, Bank Indonesia mengklasifikasikan vintage ke dalam 5 kategori utama. Yang pertama, sistem pembayaran seperti e-wallet dan QR Code. Kedua, pendukung pasar seperti RegTech dan layanan data keuangan. Ketiga, manajemen investasi dan risiko, termasuk platform investasi digital dan insurtech. Yang keempat, pinjaman dan pembiayaan yang meliputi P2P lending dan crowdfunding. Yang kelima, jasa finansial lainnya, misalnya solusi pelaporan keuangan digital. Nah guys, kalian tahu nggak sih kalau ternyata fungsi vintage adalah meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong inovasi. Nah guys, kalian tahu nggak sih ternyata banyak loh manfaat vintage bagi masyarakat, seperti memudahkan akses pinjaman online, mempermudah transaksi sehari-hari lewat e-wallet atau QR, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan lebih cepat. Nah, tidak hanya bagi masyarakat, bagi pelaku industri juga, vintage dapat membuka peluang inovasi produk, model bisnis baru, dan kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dengan penyelenggara vintage untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital. Gitu guys. Sebelum kami tutup, yuk coba jawab kuis singkat dari kami. Vintage kategori apakah yang mencakup layanan peer-to-peer lending? A. Sistem pembayaran. B. Pendukung pasar. C. Pinjaman dan pembiayaan. D. Manajemen investasi. Jawabannya adalah C. Pinjaman dan pembiayaan. Kalian mau tahu nggak sih gimana teknologi bikin investasi saham jadi gampang? Di materi selanjutnya ini, mari kita berkenalan singkat dengan aplikasi Stockbit. Stockbit adalah aplikasi untuk beli jual saham yang digabungkan dengan komunitas diskusi dan alat analisis. Singkatnya, saham adalah bukti kepemilikan sebagian atas sebuah perusahaan. Kalau kamu pegang saham, berarti kamu punya sepotong perusahaan tersebut. Keuntungannya yaitu dividen atau pembagian laba dan capital gain atau jual saat harga naik. Tapi ingat ya, saham juga beresiko loh. Harga bisa turun karena kinerja perusahaan atau kondisi pasar. Nah, kalian tahu nggak sih guys? Dulu, sebelum adanya Stockbit, orang kalau mau beli saham harus dating langsung ke broker atau telepon. Broker lalu menyampaikan order ke lantai bursa, order dicatat manual dan butuh waktu. Sekarang dengan adanya vintage seperti Stockbit, semua bisa dilakukan melalui HP. Oke, sebelum aku lanjut nih, coba jawab pertanyaan ini ya teman-teman. Stockbit paling tepat dikategorikan sebagai vintage tipe A. Pembayaran digital atau e-wallet. B. Investasi atau trading berbasis teknologi. C. Pinjaman peer-to-peer. Dan D.
Insurtech atau asuransi digital? Nah, jawabannya yang B ya teman-teman. Nah, itu dia. Vintage memudahkan kita untuk transaksi sehari-hari serta mempermudah mengakses layanan keuangan.